Kabar teman-teman. Pan, gimana Pan? Apa aja tuh? Ada yang seru-seru nggak Pan? Ada nih, kaos gua seru. Iya, udah lama nggak dagang nih. Apa dulu ini teman-teman ya? Wih, edisi terbaru nih. Itu apaan Pan? Vespa ya? Wih, Vespa. Ya, lu nggak ada belakang dong. Effort dikit. Edisi terbaru nih ya. Iya, katalog baru nih. Baru nih. Mudah-mudahan lancar ya teman-teman. Amin. Oh, lu bakal ngilangin oversize ya? Iya, Asik. jadi karena kebutuhannya sekarang banyak Yang biasa ya? Standar, udah nanyain bang, nanya mulu. Nggak beli dong. Ada isu apa nih? Isu yang hot lagi. Waduh, apaan? juga- Masih konyol nih. Ya agak konyol sih sebenarnya. Apa tuh? Agak apa ya? Ini baru banget ya. Hmm? Masalah apa namanya? Tiba-tiba tadi ada di daerah Istana Kepresidenan, daerah Jakarta. Tiba-tiba ada perempuan yang apa namanya? Masuk ke daerah Istana? protokoler di istana, terus dia nodongin pistol lah. Keren, gila. Kenapa dia? Tiba-tiba dia datang, Hah? ya terus masuk terus gak lama keluarin pistol gitu aja. Buset. Tangkep lah ya pasti. Tapi sempat dar-dar. Enggak ya? baru nodongin aja. Iya, termasuk nekat banget sih ya. Ya lumayan. Istana bro, Nyali ring loh. 1. Iya. Nyali bego nih. Ini gue juga baca juga ini Siti Erlina. Jadi dia orang ini ya, orang Koja dia. Jakarta Koja. Utara. Oh, Iya. Koja Jakarta ya. Jakarta Utara. Ah. Dia berhijab gitu loh, pakai cadar. Iya kan? Terus Ya gue amat menyayangkan ya maksudnya. iya sih, iya. Jadi kayak bawa kita berdoa agama nggak sih? Iya. Gitu. Tiba-tiba lu datang. Stigmanya rusak lagi aja dan nih. Iya makanya. Terus Ya, bukan begitulah caranya. Iya. Nah, yang dibawa di dalam tas itu biasa. Heeh. Ada catatan juga, mungkin kan kayak mungkin ya selama ini kalau misalkan kayak pelaku-pelaku bom bunuh diri, Ya ini kan teror ya, aksi teror ya. gitu, aksi teroris, ada yang bawa catatan gitu kayak gitu loh. Ada pesan ya, ada Ada pesan message-nya di terakhir, situ, kayak bener. Ini nggak ada. Ini nggak ada. Oh, normal aja isi tasnya ya. Nggak tahu juga, maksudnya motifnya sampai sekarang juga belum tahu. Oh, masih belum ini ya, Belum tahu. di tag ya, Iya. motifnya dia apa ikut golongan apapun. Menurut lu gimana tuh kalau misalkan ada Ya, kayak gini ya? yang- Apalagi dibawa apa berkedok agama gini. Nah itu sih, kan. maksud gue sebenarnya gue menyayangkan juga, bingung ya Pan ya, maksudnya ini angle mana nih, soalnya berita pasti objektif dan subjektif kan. Iya. Ya dia pakai atribut kayak gitu ya bakal nginfoinnya pakai cadar kan. Ya, mungkin pertama kita ngeliat dari sisi apa namanya, ada orang yang datang ke itulah ya dulu. Mungkin disclaimer dulu kali ya, gue mau Pan pastinya nggak akan memojokkan agama lah Pan ya, karena nggak ada satu agama pun yang apa ya sampai bisa kayak gitu, nggak mungkin lah agama kan. Sebagai orang muslim jujur agak ini juga sih. Mm-mm. Kenapa begitu gitu ya? Ya nggak sih? Iya, merusak stigma ya Islam sih, karena itu atribut Islam. Di Islam sendiri sih sebenarnya nggak ada atribut ya, cuman kan maksudnya itu sudah identik gitu, stigmanya kan ngomong hijab, cadar, peci, Iya. kan udah identiknya sama agama Islam gitu, dan again rusak lagi nih gitu. Ya, mungkin ada beberapa waktu kita kayak nggak tahu nih yang brainwash dia kali ya. Iya, ini sih brainwash kayaknya dah. Iya, Nggak mungkin. brainwash Set dia. tuh nekat banget Pan, bawa Sampai- beceng. Itu tujuannya juga nggak tahu apa Mm-mm, gitu. mm-mm. Tiba-tiba lu datang ke situ terus bawa beceng ke istana tuh. Wales banget kayaknya ya. Maksudnya lu mau masuk ke dalam istana kan tahu sendiri nggak Iya. semudah itu kan gitu. Nah, sebenarnya yang gue jadi pertanyaan sih itu sih, kok bisa kecolongan sampai udah masuk area istana gitu loh. Iya, sebenarnya kan kalau lu lihat Itu kan ketat pas pampres Iya. itu. perhatiin protokoler di depan istana itu Mm-mm. sebenarnya udah area clear ya. Iyalah, Siapapun datang ke situ tuh nggak akan bisa. Terus betul. tujuannya dia sebenarnya ngapain, maksudnya Betul. untuk masuk kah gitu apa kan, atau mereka atau dianya lagi nggak tahu apa gimana, pikirannya kosong. Emang kalau emang gini Pan, datang gitu. istana juga emang ada paket turnya Pan, Berapa? tur wisata. Oh gitu. Nah, kita emang bisa tur, Tahu, cuman setahu gua itu meskipun waktu itu pernah kan gua nganterin adik gua itu tur ke istana tuh Pan, waktu itu SD. Itu emang ya mau anak kecil pun juga body checking, Iya. benar-benar emang protokoler Ya lah pasti. gitu. Nah ini Itu kan area kok clear. udah masuk situ
ya termasuk apa ya, bisa gue bilang kecolongan gak sih? Sampai udah masuk area istana ya, kan nggak mungkin di area istana dong. Kalau headline aja di istana kan gitu. Berarti kan ya ini gue mempertanyakan juga pengamanannya pas pampres di situ. Kok bisa kecolongan gitu. Karena mungkin ya balik lagi kan dengan maaf ya, atribut yang stigmanya agama Islam ini kan kita nggak mau rusak gitu Pak. Maksudnya pas pampres juga nggak mau rasis, nggak mau diskriminatif gitu. Emang. Cuman ya lagi-lagi nih selalu ada oknum yang ngepelintir, ngemelintir ya. Pikirannya pendek lah. Iya. Iya nggak sih? Jadi dipelintir nih stigma kayak begini. Dia nggak tahu dia lagi kosong, pikirannya kan nggak tahu juga gitu. Tiba-tiba ya udah selonong gue aja datang gitu. Dia sendiri ya? Sendiri. Anjing. Dia individu beritanya jadi. Anjing di Solo deh. Nggak ada yang menunggangi kan. Jadi beritanya tuh individu. Tiba-tiba dia bawa senjata. Random ya. Senjatanya senjata rakitan. Jenis ya. FN kalau nggak salah. Revolver. Iya. Kayak gitu so far berita yang ditanggapi sama pemerintah tuh kayak gitu. Nah, lu mereact hal itu gimana Pak? Kalau menurut gua itu tadi bang, gua kadang ada orang yang sorry itu saya maksudnya berpikiran pendek atau mengatasnamakan agama, terus ada kelompok yang benar-benar ya gue nyebutnya gimana ya, radikal kah atau apa gitu kan. Kita janganlah apa ya menunjukkan kalau Islam tuh begitu gitu maksud gue. Iya. Jangan mencerminkan kalau Islam tuh ya radikal, enggak. Iya. Jadi kan jadi ke situ soalnya gitu. Stigmanya jadi kayak orang mengenal Islam tuh takut jadinya. Iya. Karena identik dengan aksi teror gitu. Makanya kayak gue sempat tersinggung Pan, kenapa cuman golongan Islam ya, maksud gue oknum ya, maksud gue kenapa setiap ada aksi teror yang dibilang teroris pasti Islam. Iya, gue juga sebenarnya marah juga maksudnya kalau masalah kayak gitu. Ini kan cukup sempat viral kalau nggak salah hal-hal kayak gini. Jadi kayak mau coba menghapus stigma itulah. Jadi menyamaratakan gitu loh. Kita sebutnya ya teroris aja gitu. Iya benar. Jangan dibawa stigmanya ke Islam-Islaman. Karena itu sebenarnya kan kalau doktrin Islam teroris itu kan sebenarnya dari Barat ya, dari Amerika. Ya propagandanya betul. Semenjak 9/11 itu kan, 9/11 itu. Jadi mereka apa namanya? Grand desainnya di situ ya. Ya mereka apa namanya memproklamirkan lah istilahnya ke dunia. Betul. Dengan pattern kayak gitu, jadinya makin kesini. Ya stigma jadi begitu ya. Iya, gue nggak tahu maksudnya, heran aja maksudnya ada orang tiba-tiba gitu kan. Ya gue nggak sama sekali nggak menyalahkan agamanya. Oh enggak, pasti bukan orang beragama yang kayak gini. Iya karena iya benar sih kalau dipikir-pikir. Iya kan ya. Ya kalau misalkan lo mau membunuh, udah jelas ya gitu di Al-Quran kan nggak boleh membunuh. Iya. Secara human sense aja kan tidak berkemanusiaan ya. Iya benar. Membunuh itu gitu. Jadi emang mungkin kita juga lebih hati-hati kali Pan ya sama suatu hal yang membuat kita fanatik kali ya. Iya. Secara jeren ya gue bilang kayak gini, nggak cuma agama, kayak kadang kita juga kalau ikut suatu organisasi kan ada over pride-nya, terlalu ngebangga-banggain kayak bendera itu. Ngebangga-banggain apa namanya? Sesuatu yang kita yakini. Iya. Gitu. Ya kayak Bamba yang army gitu ya. Oh iya kan. Iya. Berani mati gitu, pasukan berani mati ya kan. Oh itu aduh. Itu sampai bawa-bawa army K-pop kan ya? Dia sampai bawa-bawa ini Pan, sempat kalau nggak salah viral deh yang dia lagi umroh kalau nggak salah. Depan Ka'bah Pan. Nunjukin foto K-pop ya, gue nggak kenal namanya siapa ya itu artis-artisnya, cuman muka cowok tapi Korea. Kalau ngomong fanatisme kan ya ada juga maksudnya kayak dikontrol lah gitu. General kan mereka tuh ya kayak misalkan apa namanya, itu suami gue iya, apaan sih? Iya. Apa ya, rahim anget. Lo tau sih Pan, gue ngilu banget itu, sempat lama tuh viral banget kalimat itu. Duh rahim gue anget. Iya. Terus kenapa aja? Emang kenapa sih? Masuk angin apa gimana sih? Jadi itu jangan terlalu mengidolakan atau maksudnya jangan fanatik suatu hal. Iya, dan juga harus kita berpikirannya ini ya rasional ya. Iya. Harus rasional gitu. Harus rasional. Karena maksud gue balik lagi, mau itu ulama atau apapun ya, maksudnya figur agama apapun gitu, namanya prinsip agama pasti kan menyejukkan ya harusnya. Gitu kan, harusnya kan mendamaikan. Nggak mungkin ngajarin aksi teror. Kadang logis aja lah gitu. Tapi kadang ada gini, maksudnya kalau misalkan orang ya kayak
agama gitu. Mereka ceramah dengan maksud tujuan A, tapi yang nangkep nih salah beda. nih. Ya, kadang Betul, gitu maksud betul, gua. betul, Kadang sebenarnya maksudnya nggak gitu. betul. Isi dari ceramah itu, cuman dia nangkepnya beda kayak gitu maksud gua. Kadang harus bisa harus bisa apa ya istilahnya tuh, kita pelajarin dulu atau kita Iya. berpikir dulu untuk melakukan sesuatu yang Sebenarnya Pan, ada pengalaman lucu sih terkait ini Pan. apa tuh? Kayaknya lu banyak, lu Ngomongin ceramah nih ya. kayaknya lu cowok berpengalaman. Nah, ini kejadiannya sholat Jumat Pan. Iya, kenapa tuh? Waktu sholat Jumat, set, beda dari yang lain nih sholat nih ya kan. Tiba-tiba lagi ceramah ada yang nanya Pan. Ya itu tetangga kita sih. Iya, nggak usah sebut Ya nama. pokoknya adenya teman kita lah yang deket bundaran lah pokoknya. Jadi intinya ya gue sebenarnya ironisnya adalah setelah anak ini nanya maaf nih Pan ya, jadinya kayak dibilang kayak orang gila Pan. Menurut gue anak ini kritis sebenarnya pemikirannya, karena dia nanya soalnya gini, emang di situ maaf ya ceramahnya bukan ngomongin Al-Quran Pan, tapi ngomong negara Pan, dan emang terlalu subjektif. Ya pada akhirnya mungkin anak ini lebih punya nalar ya, jadi kayak mengartikannya loh ini menggiring opini. Makanya dia nanya, tunjuk tangan Pan, kata gue lah kayak sesi Lagi kuis ceramah, nih. iya, Iya. lagi ceramah gitu. Ya gue nggak tahu ya, maksud gue gue juga nggak dalam banget agama. Sebenarnya boleh nggak sih di saat lagi ceramah kayak gitu tuh ada yang bertanya, Interupsi ya. iya kan gitu. Nah kesannya jadi interupsi ya gitu. Padahal gue nggak tahu nih salahnya nih anak juga di mana gitu. Maksud gue sebenarnya make sense aja. Jadi kayak Terus apa gua melihat- isi pertanyaan itu apa? pertanyaannya jadi waktu itu Pak emang bener ya figur ini mengarah ke sana. Maksudnya ini dia mau ngomong nih, emang bener ya presiden kita jelek nih gitu loh. Nah kan emang ya gue sih mohon maaf nih kalau dengan seperti ini sih kayaknya emang gue terima kok kalau di semua tempat ibadah ya udah kayak dulu aja, mendingan ada polisi sama ada tentara. Jadi emang harus dipantau Pan, karena memang sempat apa kayak ini kan bukan isu ya kalau emang si kan dulu kan kalau yang radikal tuh kan HTI, cuman yang dulu tuh gue lupa namanya apa ya, sebelum NII Pan. Sebelum NII itu kan emang udah jelas lah, itu kan dia mau bikin negara kan, itu udah radikal, ya. berseberangan sama kita kan. Nah ternyata itu udah dari dulu Pan, DITII Pan dulu Pan. Wah, apalagi tuh? Itu cikal bakalnya NII. Dan ternyata maksud gua pendakwa ini tuh dulu udah masuk sampai apa sih kementerian segala macem, aspek-aspek PNS segala macem gitu, sampai masuk ke TNI Polri kok penceramanya. Ya karena emang kita nganggap itu ya kayak gimana ya, stigmanya kan gini ya, kita kalau ada ustadz ya dengerin aja ceramahnya kan gitu. Ya mungkin penggiringan opini yang berkali-kali pada akhirnya kan itu jarum suntik Pan, Jadi brainwash. Nah makanya kan kayak keadaan sekarang lebih kritis, kayak ya tegas kan, HTI terlarang, FPI terlarang gitu. Ini bukan kata gue, bukan kata lu kan, tapi kata pemerintah kan gitu. Kan nggak mungkin embel-embel ujuk-ujuk langsung ngomong kayak gitu Pan. Iya, pasti ada alasan. Karena udah mulai ada aksi-aksi atau meresahkan lah gitu yang udah merugikan. Ya ini termasuk yang si ibu-ibu goks satu itu. Ya maksudnya gini, kalau kalian nggak setuju dengan pemerintah yang sekarang, gitu, ya istilahnya kalau mau mengkritik ataupun menyatakan pendapat lah istilahnya, ya dengan benar gitu. Iya, Ya sah-sah aja mengkritik mah. lu tahu maksud lu, suara lu emang nggak akan didengar. Cuman kalau emang lu punya kekuatan, ibaratnya orang-orang yang bisa setuju dengan lu, nggak ada yang nggak mungkin kan gitu. Ya lo harus punya fakta yang kredibel lah. Kan kalau ngomong kan ibaratnya sekarang ngomong tanpa data itu hoax kan. Iya. Topik hoax lah. Iya, jangan serta-merta datang, ibaratnya kayak pertarungannya datang terus berantem. Ya betul. Kan jadinya jadi aksi arogan. Iya, arogan kan Sayang gitu. di situ. Karena emang gue setuju Pan. Kita ibaratnya mendengar penceramah yang baik pun kalau nalar kitanya lagi nggak sehat juga keliru ya, miskom. Iya, ya, iya gitu itu kan. maksud gue itu Jadi tadi yang pertama. dismiss gitu loh. Iya, Karena kan dismiss. kayak balik lagi ya. Misunderstanding lah. Misunderstanding, balik lagi ya agama sih setahu gua itu pilihan dan menyejukkan ya sifatnya. Karena Agama itu personal. personal pilihannya, makanya ideologi negara sama agama itu nggak bisa disatuin karena sama-sama kuat sih. Maksud gue ini ngomong pilar pondasinya gitu, kayak ya ideologi lo emang harus ada dua, bernegara sama beragama.
ya itu nggak bisa dipilih salah satu soalnya dua-duanya bagus gitu. Dan ini bukan zaman perang gitu. Dan bukan zaman perang gitu loh, nggak kita nggak lagi naik kuda panah-panahan, Iya. enggak. Dan sekarang maksudnya dan zaman dulu pun ada perbeda-bedaan Ya, gitu. betul. Maksudnya masing-masing. Situasional. Iya, nggak maksudnya gini, nggak melulu lu berbeda jadi lu berantem, Ya. enggak. Cuman kan kayak ya dulu maksud gua ya setahu gua maksud gua setahu gua ya. Kalau gua salah. Di zaman Nabi pun banyak yang berbeda-beda juga kan. Iya kayak gitu maksudnya. Ya maksudnya dengan ya kalau misalkan zaman perang, kalau emang perang gitu. Ya harus perang. Tapi Yes. kalau misalkan nggak perang ya ngapain kita perang Betul. gitu. Kan bisa berdiplomasi sekarang. Iya, Dulu kan ya nggak kayak- bisa. Misalkan kasusnya Rusia dan Ukraina, Nah. mereka perang, ya udah Ya. maksudnya kita bukan di posisi pada saat itu gitu loh. Dan gue percaya Pan, kalau ada sesuatu yang perang ya pasti ada segelintir yang diuntungkan. Iya, emang tujuannya kan Itu pasti ada unsur bisnisnya gitu. Makanya iya, kayak tujuan. enggak lah, emang maksud gue nggak bukan. Konspirasi ya. Iya, gue nggak Konspirasi. setuju sama peperangan sih dalam konteks apapun. Terus Covid konspirasi. Wah, Katanya Covid konspirasi. jadi segmen cuaks. Itu sih kita menyayangkan banget sih aksi-aksi teror. Terus kayak balik lagi kayak gue juga dikasih tahu dulu kita gue Islam gitu, gue mau apa nih Islam, ngaji aja harus dibimbing kayak gitu, karena balik lagi kayak Al-Quran itu multi tafsir kan, Iya, kitab suci itu multi tafsir gitu. kalau kalian maksudnya mengejar surga tuh wajib ya buat kita ya. Iyalah. Maksud gue caranya ada banyak nih gitu ya. Kayak kalian maksudnya ya gue sih sampai sekarang dalam diri gue pengen banget tahu isi arti dari Al-Quran itu semua ya. Maksud gue tujuannya itu, jadi gue biar paham nih. Ya nggak sih? Mengerti gua, ya, bukan ini ya, apal ya. Iya, bukan apal, gua Mengerti. paham, mengerti. Kalau apal lu bisa Beda bisa lo aja kalau apal lo. apal Arabnya Bener. bisa aja, cuman lu mengerti Bener, gitu di bener, dalam bener. isi Al-Quran itu apa. Betul. Karena dibanding lu kayak gitu maksudnya yang aneh-aneh itu lebih baik kayak gitu kan. Iya, Nah, iya. kalau menurut gua. Betul. Karena yang gue lihat setahu gue mualaf itu yang jadi taat itu karena memahami. tahu isi Al-Quran tuh Iya. apa gitu. Bener. Karena pedoman kita cuma Al-Quran doang, bukan Iya. dari personal orang gitu. Betul. Dan apa namanya? Ibaratnya Nabi Muhammad kan jadi ininya ya, jadi apa namanya? Apa sih istilahnya? Utusan Iya, terakhir utusan lah. yang ibaratnya yang Iya, membawa the last prophet Al-Quran, lah ya, dia. yang membawa Al-Quran ya. Jadi kita tuh sebenarnya pedomannya Al-Quran. Betul. Dan perlu diingat juga, baginda Rasul itu tidak memaksa kehendak. Ya kan? Buktinya sampai sekarang masih ada agama yang non Islam kan? Iya, itu maksud gue perbedaan gitu. di zaman Rasul pun ada Iya. perbedaan. Jadi Karena- kenapa lu harus menolak Ya. perbedaan di zaman ini lo gitu? Maksudnya kan Islam itu datang dengan membawa perdamaian. Iya, Nah, artinya itu damai. Iya, sebenarnya. makanya gue bilang, Aneh. sebenarnya mohon maaf nih kalau mungkin ada, gue pernah ngobrol ya sama orang-orang kayak yang fanatik gini. Mereka itu maaf ya gue ngobrol nih. Mereka ngerasa sekarang kita sasi-sasiin lah, Iya. diagamain itu sasi lah gitu. Gue enak nih ngomong agamanya nih. Yang CFD viral lah videonya, bagi permen bagi apa, cuman disuruh ngucap agamanya dia deh. Lah sekarang maksud gue maaf nih ya, itu juga gue yakin oknum. Karena gue nanya sama temen gue yang non-is, yang agamanya itu, dia nggak setuju kok, dia kontradiktif sama hal Jadi kayak gitu. mereka juga maksud gue, Agama nggak ada salesnya. iya. Ada juga yang apa yang murtad itu siapa yang dari Ustadz itu? Oh iya itu yang perang sama ini juga tuh, sama anaknya juga berantem Iya, dia yang tuh. sama anaknya berantem itu. Lupa gue namanya itu, Iya, yang itu kan- cabut kan sekarang tuh. Iya. Ini berkali-kali dihujat ya Iya. sama Katolik apa Protestan sih dia? Saya ingat gue dua agama itu Pak. Iya, maksudnya salah. Iya. Iya, pokoknya dia juga di boykot juga. Di boykot tuh. dia sebenarnya. Di-boykot juga. Karena ngebenturin. Iya. Ya sebenarnya simpel kali, nggak simpel, cuman maksud gue mungkin mudah dipahamin ya kalau lu melihat sesuatu yang impactnya ngebenturin lu dengan suatu hal yang berbeda pendapat, gue yakin itu pasti salah sih, kayak gitu. Entah organisasinya, entah figurnya, perkumpulannya, itu pasti salah ya Pan. Maksud gue udah jelas kan efeknya pasti negatif. Iya, gitu. efeknya negatif pasti. Jadi ya mungkin buat kita sama-sama lebih aware lah terkait apapun itu, dari suatu organisasi lah atau perkumpulan apapun itu, kayak ya jangan terlalu fanatik sih. Emang bener ya, maksudnya
kadar yang berlebihan emang pasti nggak akan well lah. Ya pokoknya buat kalau kita. kalian mau melakukan sesuatu tuh harus dipikirin dulu Pikirin sih, lagi lah, pasti. gitu. Karena impactnya sebenarnya bukan cuma ke kalian doang nih. Iyalah. Ibaratnya ya kayak si mbak-mbak yang robos Mm-mm. istana itu kan, impactnya bukan cuma ke mbak-mbak itu doang. Iya, se-Islam dunia jadi Iya, jelek gitu jadi kan- ibaratnya. Jadi kan kasarnya nih karena dia bercadar dan berkerudung, Mm-mm. ya jadinya Image-nya apalah Islam. image-nya Islam. Terus Betul. jadi malah nyalain polisi atau gimana Ya. ya nggak sih? Dan ya balik lagi kita juga harusnya dalam keadaan yang ya kita mungkin harus mendukung Polri ya, bukan gimana Pan, maksudnya Polri ini lagi babak belur banget kan gitu. Aneh sih kalau misalnya kita juga bentur-benturin Polri gitu loh terkait ini, karena emang ya balik lagi justru itu mungkin sikap Polri yang gak diskriminatif gitu. Pakai kerudung diperiksa, emang lu mau siapa yang pakai kerudung digituin gitu Iya. kita pasti tersinggung kan gitu loh. Iya pasti. Emang kebetulan kecolongannya sama, ya balik lagi kan ini lebih hati-hati. Ya gue sih setuju lah kalau tempat agama apapun, tempat ibadah nih dipantau Kalau lagi gue deh. kurang setuju sih ya, Gue setuju gue. karena privacy ya. Enggak Maksudnya Pak. gini, maksudnya ada ruang publik, ya boleh lah. Maksudnya nggak semuanya. Gue jelasin maksudnya nggak semuanya apa-apa kejadian langsung ditindak kayak gitu maksudnya gitu. Ya intinya privacy orang beragama juga perlu gitu. Soalnya prinsip dari ceramah itu mufakat Pan. Jadi emang cara Islam itu ngajarin kita berpolitik sih Pan, tapi berpolitik dengan sehat. Makanya rumusannya kan mufakat. Makanya fatwa itu kan pendapat yang sudah dimufakati, disepakati. Makanya jadilah sebuah fatwa, dan fatwa itu kan bukan ujuk-ujuk dari Quran tapi pendapat. Nah makanya gue bilang ini kan miskom ini kan terjadi karena kebebasan, maaf ya Pan, oknum-oknum figur agama yang menunggangi hal ini sih. Justru kalau Yang gue sayangkan itu. Kalau menurut tuh ada TNI atau Polri di situ, justru itu bakal yang memicu benturan lah. Ngerti nggak maksud gue? Tapi ini kan untuk semua agama. Iya, maksud gue benturannya karena ya lu tahu lah, maksudnya ini Tersinggung. bukan tersinggung ya. Ya ada tersinggung juga. Cuman kan kayak lebih rawan gesekan aja nggak sih? Soalnya itu terbukti ampuh di zaman Soeharto. Di saat Soeharto itu beda lah, benefitnya di situ sih ya. Iya, Soeharto beda lah. Kakangannya dia tuh maksudnya jadi nggak ada agama radikal gitu. Iya, Soeharto beda, maksudnya ini akan lebih memicu gesekan dibanding ya intinya kalau misalkan ada sesuatu yang dicurigai tapi belum nggak terbukti, jadinya orang ada pendapatnya bener gitu. Soalnya setahu gue Pan, gue lupa nih pasal apa yang kalau itu berlaku. BNPT itu sekarang bahkan kalau itu berlaku ya, gue lupa pasalnya. Kalau itu udah ketok palu, nah BNPT berhak nih untuk kayak bahkan curiga dikit bisa nangkep. Iya, tapi Ada tuh itu doang tuh belum disahkan karena BNPT sekarang kan masih yang kayak lu ibaratnya Ya, baru kemungkinan bocor iya. halus aja kita udah bisa nindak nih. Kalau yang itu ntar diketok palu Pan. Nah ini ibaratnya lu baru ngumpul dikit, baru ada ide ngomong pistol aja, lu udah bisa diinterogasi tuh. Kenapa nanya pistol? Kalau sekarang tuh nggak boleh, belum boleh, karena belum bisa sepersonal itu tuh, belum bisa terlalu masuk ke dalam Pan. Nah makanya gue bilang balik lagi situasional. Kalau hal ini terus terjadi sih, gue sangat setuju kalau emang dipantau deh masalah tempat ibadah, karena emang orang ini pakai atribut agama kan gitu. Ya kan nggak mungkin dia ada di diskotik juga kan. Maksud gue blast aja, mendingan semua mau itu diskotik, tempat ibadah. nih, karena gue nggak mau rawan gesekan sih, intinya sih itu. Oh, justru gue ngerinya malah banyak gesekan kalau nggak ada pantauan Pan gitu. Karena balik lagi orang yang udah maaf ya kalau gue bilang sedangkal ini udah dalam bawah sadar pasti brainwash. Iya betul. Bobo beceng ke istana, gila gue bilang. Justru kalau karena makin misalkan ada polisi di situ, malah makin menguatkan antara kebencian Polri gitu di kubu di suatu golongan gitu misalkan. Karena itu yang menjamur Pan. Karena kebebasan bersuara ini yang akhirnya ditunggangi oleh segelintir nih. Gue bilang sih ini kan nggak mungkin tokoh agama yang kayak gini Pan. Pasti oknum kan. Nah mereka memanfaatkan hal ini dengan hal-hal politis lah, bla 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 bla. Semoga nggak sampai kayak gitu lah. Masih bisa ada cara lain mungkin ya. Ya itu balik lagi ke personalnya sih kayak gitu. Ada cara lain ya, maksudnya solusi pemerintah yang nggak mesti sampai maksudnya tempat ibadah dijagain kan kayak mau apa gitu. Gitu sih ya. Makanya ya lebih waras aja deh. Balik lagi sih, balik lagi ke kitanya kayak tahan deh masalah fanatisme.
terhadap apapun gitu. Kayak lu gua sama band apa segala macam aja juga ngerem juga tuh gitu. Lebih ke personal sih sebenarnya. Iyalah. Lebih personal ya kayak apa namanya, semua tindakan lu tuh harus dipikirin dulu Ya. sebelumnya. Sebenarnya sih dengan emang lu benar-benar paham Pancasila aja, nggak usah ngomong apa kitab suci ya, harusnya kita udah bisa saling berdamai sih. Karena kan ke depan maksudnya impact itu yang tadi gue bilang, impact itu bukan ke diri lu doang, bisa ke keluarga lu, Di semua. ke agama. Iya. Itu kan maksudnya harus Iya. dipertimbangin ya. Mm-mm. Harus dipertimbangin, kecuali emang lu nggak bawa apa-apa gitu, misalkan datang ke situ dengan baju biasa atau dengan apa gitu. Soalnya Ya, maksudnya untuk personal lo doang gitu. dan gue percaya Pan, Indonesia itu terlalu kuat untuk dilawan. Makanya yang bisa ngelawan Indonesia itu ya harus sesama Indonesia. Itu kan maksud gue, kalau dalam politik perang itu kan divide et impera kan, pemecah belah. Jadi kita terlalu kuat, ya ngancurinnya harus dari dalam, bukan dari luar gitu. Mungkin kita kalau fight gitu ya masih bisa menang kali ya gitu. Karena kan kita juga udah biasa tuh yang namanya nahan lapar apa segala macem, cuaca salju apa juga ada di sini. Kita udah lama juga harmonis ya kan. Iya. Makanya gue bilang banyak agama tapi tetap itu emang ya balik lagi sih, dalam bernegara ya kita pegang teguh lah Pancasila gitu. Ideologi yang emang itu dirumuskan oleh lintas agama kok gitu. Jadi kayak kalau kita paham dan setuju, insya Allah sih fine-fine aja Pan. ya, menerima perbedaan lah intinya. Menerima perbedaan lah kayak gitu. Jadi itu aja kali ya, gara-gara ibu-ibu bercadar. Thank you banget. Jadi lebar nih. Lebar Jadi nih. ngomongin sana sini. Gue takut Sarah juga nih Iya. kalau kelamaan nih. Pokoknya intinya sih kita nggak mendiskreditkan siapapun Yoi. atau apapun gitu. Yoi. kan. Kita hanya lebih hati-hati lah Pan ya. Kita sharing aja dengan apa yang ada. Betul. Betul. Dan jangan sungkan untuk like, share, komen, juga subscribe ya kan. Komennya dong, sepi banget nih. Tahu Apa kita mesti live ya? live YouTube. Kita belum pernah live YouTube ya. Nanti mungkin kita Coba komen di bawah ya kalau setuju ya kita live nih Pan ya. Yaudah. Gitu, sama jangan lupa untuk belanja. Gitu. Kalau gitu gue Riang. Gue Opan. See you next episode. Bye-bye. Pamit undur diri. Adios. Thank you. On a new adventure.